Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Matematika, selamat datang di channel YouTube saya. Pada video kali ini saya masih membahas Matematika Wajib kelas 10 bab 2 pertidaksamaan rasional dan irasional satu variabel. Pada video kali ini saya akan membahas materi yang B, yaitu pertidaksamaan irasional atau bentuk akar. Untuk bentuk yang A silahkan ikuti di video saya sebelumnya. Langsung aja kita ke konsep pertidaksamaan irasional atau bentuk akar. Pada konsep ini ada 3 pokok bahasan. Yang pertama, akar fx kurang dari A, atau A ini adalah konstanta. Tanda kurang dari di sini bisa menjadi lebih dari atau lebih dari sama dengan atau kurang dari sama dengan. Saya ulangi, untuk bentuk yang A di sini akar fx kurang dari konstanta A. Syaratnya adalah fx harus lebih besar sama dengan 0. Jadi syarat akar itu yang di akar atau yang di dalam akar itu harus lebih besar sama dengan 0. Lalu bentuk yang B atau yang kedua, ruas kiri dan ruas kanan sama-sama bentuk akar, yaitu akar fx dan akar gx. Jadi syaratnya ada 2. Akar fx syaratnya adalah fx harus lebih besar sama dengan 0, dan akar gx syaratnya adalah gx-nya harus lebih besar sama dengan 0. Lalu bentuk yang ketiga, akar fx kurang dari sama dengan gx. Syaratnya ada 2 juga. Untuk akar fx syaratnya adalah fx harus lebih besar sama dengan 0, sedangkan gx-nya juga harus lebih besar sama dengan 0. Alasannya apa gx harus lebih besar sama dengan 0? Karena akar fx ini nilainya adalah lebih besar sama dengan 0, maka harus kurang dari atau sama dengan gx lebih besar sama dengan 0. Pertanyaannya, mengapa akar dari fx itu fx-nya harus lebih besar sama dengan 0 ya? Kita ilustrasikan, misalkan ada bilangan A ya, akar A. Akar A ini mempunyai nilai atau terdefinisi apabila A-nya itu lebih besar sama dengan 0. Dengan kata lain, A-nya tidak boleh negatif agar nilai akar A ini mempunyai nilai atau terdefinisi. Sambil contoh, misalkan ada akar 9. Akar 9 itu ada nilainya atau terdefinisi karena 9 itu lebih besar sama dengan 0. Contoh lain, misalkan akar 0. Itu mempunyai nilai atau terdefinisi karena 0 itu lebih besar sama dengan 0. Tapi apabila A-nya kurang dari 0, misalkan akar negatif 9, maka ini tidak terdefinisi karena negatif 9 itu kurang dari 0. Jadi kesimpulannya, yang di dalam akar itu syaratnya harus lebih besar sama dengan 0. Oke, langsung aja kita ke bentuk yang pertama, pertidaksamaan irasional bentuk akar fx kurang dari konstanta A. Di sini bisa kurang dari sama dengan, bisa lebih dari sama dengan. Contohnya, ditanya impunan penyelesaian dari bentuk ini ya. Langkah pertama yang kita lakukan adalah kedua ruas kita kuadratkan. Jadi ini ruas kiri kita kuadratkan, ruas kanan kita kuadratkan. Untuk ruas kiri, karena akar ini dikuadratkan, maka hilang akarnya. Sehingga kita peroleh x plus 1, sedangkan 4 ini dari 2 kuadrat. Lalu 1 pindah ke kanan, berarti 4 kurangi 1, ketemu 3. Jadi x-nya kurang dari 3. Nah, ini bentuk yang pertama. Lalu ada syarat akar. Tadi yang di akar itu harus lebih besar sama dengan 0. Di sini yang di akar adalah x plus 1. Jadi x plus 1-nya harus lebih besar sama dengan 0. 1 pindah ruas menjadi min 1. Berarti x-nya lebih besar sama dengan min 1. Lalu dari dua pertidaksamaan ini ya, kita letakkan di garis bilangan. X lebih besar sama dengan min 1. Ya, ini berarti kanannya min 1. Lalu x kurang dari 3. Sebelah kirinya 3. Nah, di sini harusnya ada arah ke sana ya. Sehingga daerah yang diarsir ini adalah himpunan penyelesaian. Kalau kita amati di sini ada sama dengannya, x lebih besar sama dengan min 1. Selangnya tertutup ke kanan.
Lalu di sini X kurang dari 3, selangnya terbuka ke kiri. Daerah irisan inilah yang dinamakan daerah himpunan penyelesaian. Jadi X-nya terletak antara min 1 dan 3, atau X lebih besar sama dengan min 1 dan X kurang dari 3. Lanjut ke contoh yang kedua. Ini bentuk yang ruas kiri dan kanan sama-sama bentuk akar. Contoh ini, cara mencari penyelesaian juga sama. Kedua ruas kita kuadratkan. Ini kalau kita kuadratkan, ya, maka akarnya ini akan hilang. Akarnya akan hilang, sehingga kita peroleh ini, kita ambil yang di dalam akar saja. Lalu yang di sebelah kanan pindah ke kiri, berarti X jadi min X, min 2 jadi plus 2. Lalu kita peroleh min 8X dari min 7X, min X. 10 tambah 2 ketemu 12, sehingga ketemu pertidaksamaan kuadrat. Ini kalau kita faktorkan, X min 2, X min 6, kurang dari 0. X min 2 kita peroleh X-nya 2, X min 6 kita peroleh X-nya 6. Lalu daerah yang diarsir yang mana? Di konsep-konsep sebelumnya, kalau pertidaksamaan kuadrat, A-nya positif, ya di sini A-nya 1 positif, dan kurang dari 0, maka daerah penyelesaiannya itu yang di antara. Atau kita menggunakan uji juga boleh ya. Kita uji X sama dengan 0, kita substitusi ke sini. Ya, kita peroleh 0 kuadrat min 8 kali 0 di sini tambah 12, ketemu 12. Artinya apa? Positif. Jadi pada saat X-nya 0, hasilnya positif. 0 itu di sebelah kiri. Ya. Berarti ini positif, lalu selang-seling. Di sini negatif, sana positif. Sehingga daerah penyelesaiannya kita ambil yang negatif, karena di sini kurang dari 0. Sebenarnya uji ini tidak harus kita lakukan ya. Jadi menggunakan konsep kalau pertidaksamaan kuadrat, A-nya positif, kurang dari 0, maka otomatis penyelesaiannya itu yang terletak di antara atau yang di tengah-tengah. Sehingga ketemu penyelesaian yang pertama, yaitu X antara 2 dan 6. Sekarang kita ke syarat. Di sini ada akar yang kiri dan kanan, berarti ada 2 syarat. Syarat yang pertama yang kiri, berarti yang akar X kuadrat min 7X plus 10 lebih besar sama dengan 0. Kalau kita faktorkan X min 2, X min 5, sehingga X-nya ketemu 2 dan 5. Kita letakkan di garis bilangan. Selangnya tertutup di sini karena ini ada tanda sama dengan. Kalau kita menggunakan cara langsung, maka penyelesaiannya ini adalah atau, berarti yang sebelah kiri dan sebelah kanan. Karena pertidaksamaan kuadrat, A-nya positif dan lebih besar sama dengan, maka jawabannya atau. Tapi kalau kita mau menguji tidak masalah ya, kita ambil X-nya 0, kita substitusi ke sini, diperoleh 10. 10 itu tandanya positif. X sama dengan 0, berarti sebelah kiri tandanya positif. Ini positif, negatif, positif. Karena lebih besar, maka kita ambil yang positif. Sehingga dengan cara langsung sebenarnya lebih cepat. Kita ambil yang sebelah kanan dan sebelah kiri. Sehingga penyelesaiannya yang kedua adalah X kurang dari sama dengan 2, kirinya 2, dan kanannya 2. X lebih besar sama kanannya 5, berarti X lebih besar sama dengan 5. Selangnya tertutup karena ada tanda sama dengan. Lalu syarat yang kedua, untuk yang akar sebelah kanan, berarti X min 2 lebih besar sama dengan 0. Dengan pindah ruas, maka X-nya lebih besar sama dengan 2. Ini penyelesaian yang ketiga. Sehingga penyelesaian akhir dari soal ini adalah irisan dari penyelesaian 1, 2, dan 3. Kalau kita gambarkan, ini antara 2 dan 6 yang pertama, lalu kirinya 2 dan kanannya 5, ini penyelesaian yang kedua, dan yang ketiga lebih besar sama dengan 2, berarti yang kanan. Sehingga yang terkena 3 arsiran ya, yang diarsir ini ya, berarti himpunan penyelesaiannya di sini X lebih besar sama dengan 5. 5 di sini ya, bukan negatif 5. Ini negatifnya kita hilangkan. Berarti X lebih besar sama dengan 5 dan lebih kecil dari 6. Oke.
Sekarang kita ke bentuk yang ketiga. Bentuk ketiga ini mirip dengan yang bentuk pertama, cuma bedanya yang ruas kanan ini berupa fungsi. Kalau bentuk yang pertama tadi berupa konstanta atau bilangan. Caranya sama, kedua ruas kita kuadratkan ya. Ini kalau kita kuadratkan, ini kuadrat ya. Pada saat mengkuadratkan di sini yang kanan harus dikurung ya. Sehingga yang ruas kiri akarnya hilang karena dikuadratkan, yang kanan x-1 kuadrat. Oke, sebelum kita lanjut, di sini ada syarat yang harus diingat ya. Akar fx itu syaratnya fx-nya atau yang di akar itu harus lebih besar sama dengan 0. Sedangkan gx di sini juga harus lebih besar sama dengan 0. Kenapa? Karena akar fx ini bernilai tidak negatif, maka dia tidak mungkin kurang dari suatu bilangan negatif ya. Sehingga fx gx-nya ini harus non negatif atau lebih besar sama dengan 0. Oke, kita lanjut. Di sini x-1 dikuadratkan, nanti x kuadrat min 2x plus 1. Lalu yang 3 min x pindah ke kanan jadi plus x min 3. Lalu x kuadrat min 2x plus x ketemu min x, 1 min 3 ketemu min 2. Untuk memudahkan yang persamaan ini kita pindah ke kiri, berarti tandanya dibalik ya. X kuadrat min x min 2 lebih besar sama dengan 0. Lalu kita faktorkan x plus 1 x min 2, sehingga kita peroleh ini x-nya min 1, yang ini x-nya sama dengan 2. Seperti konsep sebelumnya, kalau pertidaksamaan A-nya positif, tandanya lebih besar sama dengan 0, maka kita ambil yang sebelah kiri dan kanan. Atau kita uji juga boleh. Kalau kita ambil x-nya 0, kita substitusi ke sini ketemu min 2. Negatif, artinya pada saat x-nya 0, tandanya negatif. 0 itu di sebelah tengah ya, antara min 1 dan 2, tandanya negatif, yang lain selang-seling, berarti positif, sana positif, yang kanan. Karena ini lebih besar dengan 0, maka kita ambil yang positif. Sehingga penyelesaian yang bentuk pertama yang ini, kurang dari sama dengan min 1 dan lebih besar sama dengan 2. Lalu kita ke syarat yang gx. Syarat gx-nya lebih besar sama dengan 0. Berarti 3 min x lebih besar sama dengan 0. Min x min 3 pindah ke kanan jadi min 3. Karena ini pembaginya negatif, maka x-nya menjadi kurang dari sama dengan 3. Tanda dibalik karena ini min x, pembaginya negatif. Tandanya yang lebih besar sama dengan menjadi lebih kecil sama dengan. Sehingga syarat untuk yang pertama ini adalah syarat akar ya, bukan syarat gx. Syarat akar itu yang di akar ini 3 min x harus lebih besar sama dengan 0. Lalu syarat gx-nya juga lebih besar sama dengan 0. Gx-nya yang x min 1 ini. Jadi x min 1 lebih besar sama dengan 0. Berarti x-nya lebih besar sama dengan 1. Oke. Semua syarat sudah terpenuhi. Lalu untuk mencari himpunan penyelesaian yang akhir dari soal ini adalah irisan dari penyelesaian 1, 2, dan 3. Kita buat di garis bilangan. Ini min 1 dan 2 ya, min 1 dan 2. Ini 3, lalu ini 1. Yang pertama yang ini, kirinya min 1 dan kanannya 2. Lalu yang kedua, kirinya 3. Sana. Nah, ini kirinya 3. Lalu yang ketiga, kanannya 1. Sehingga yang terkena 3 arsiran yang ini. Jadi himpunan penyelesaian yang akhir adalah x-nya antara 2 dan 3. Oke. Demikian contoh untuk 3 bentuk pertidaksamaan. Untuk selanjutnya di sini ada latihan ya. Silahkan dicoba sendiri. Di sini sudah ada jawabannya. Tinggal mencocokkan jawabannya. Apabila kurang jelas bisa komentar di kolom komentar di channel YouTube saya. Atau bisa juga ditanyakan di Bapak Ibu guru yang mengajar di kelas. Demikian video dari saya. Selalu ikuti video-video di channel YouTube saya. Jangan lupa like, share, and subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.